Hei, tahu nggak kalian undang-undang ITE? Andai kata hukum ditegakkan di negara ini, Julius yang ditahan, anak Batak harus dibebaskan demi hukum. Jadi kawan-kawan, ya ini sudah berjalan, biarlah berjalan apa adanya. Dan jarak memang jauh, saya di Duri, di Riau, ke kejadian di Medan. Jadi jarak itu sangat teramat jauh. Andai kata kejadiannya di Pekanbaru kawan, seri pun saya tidak akan mau, seri pun tidak mau. Dan saya bisa mengkoordinir orang-orang terbaik untuk mengawal semua proses ini dan berjalan di dalam koridor proses ini. Tapi ya sudahlah, hari ini saya katakan saya kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, pasca penangkapan anak Batak Rudy Yohanes sang debaters, inilah orang yang pertama sekali atau orang nomor satu yang mati-matian membela Rudy Simamura alias si anak Batak. Jadi duo Rudy ini saling bela-membela. Rudy Yohanes membela Rudy Simamura. Perlu kita ketahui sendiri bahwa Rudy Simamura alias yang memakai nickname anak Batak adalah seorang penista agama. Sangat luar biasa sekali kejinya menista Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Bahkan di dalam video monolog penistaannya disebutkan di situ bahwa si anak Batak atau Rudy Simamura tersebut berkata-kata dan mengucapkan akan mencari Allah di gua mana akan dikuliti. Begitu sangat keji sekali penistaan yang dilakukan oleh si Rudy Simamura, sehingga akhirnya membuat gaduh masyarakat di seluruh Indonesia, lalu akhirnya diamankan oleh pihak yang berwajib. Nah, setelah pasca penangkapan Rudy Simamura tersebut, Rudy Yohanes maju sebagai pahlawan kesiangan. Berbagai cara dia lakukan agar Rudy Simamura terbebaskan, termasuk dengan cara menggalang dana ya, entah dapat atau enggak dapat ya, tetapi yang jelas segala cara dilakukan oleh Rudy Yohanes di dalam membantu Rudy Simamura. Ya, dua Rudy saling bersinergi, yang satu menista agama, yang satu membela penista agama. Ya kan? Hei, tahu nggak kalian undang-undang ITE? Andai kata hukum ditegakkan di negara ini, Julius yang ditahan, anak Batak harus dibebaskan demi hukum. Anak Batak harus dibebaskan demi hukum. Anak Batak harus dibebaskan demi hukum. Demi hukum. Disinggungnya pula undang-undang ITE. Rudy Yohanes sangat semangat sekali ketika itu membela si penista agama, yaitu si Rudy Simamura anak Batak. Demi hukum, Julius harus ditangkap, anak Batak harus dibebaskan. Nah, itulah sahabat ya. Tetapi beberapa minggu kemudian dia selalu berusaha terus memposting dengan berasumsi sana sini, termasuk juga menggalang donasi, sehingga akhirnya beberapa saat yang lalu akhirnya kini Rudy Yohanes menyerah kalah. Sudah tidak bisa membantu lagi Rudy Simamura. Biarkanlah Rudy Simamura bertanggung jawab atas segala yang dia perbuat, yang telah menistakan agama Islam dan membuat gaduh seluruh rakyat Indonesia. Maka sudah siap dengan konsekuensinya, Rudy Simamura harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, inilah sahabat, mari kita simak video dari Rudy Yohanes sang debaters berstatement bahwa dia kini sudah menyerah kalah. Mungkin saya hari ini gagal, tapi percayalah satu hari nanti saya akan berhasil. Ya. Kenapa saya katakan mungkin hari ini loh? Hari ini perhatikan kata-kata saya,
Mungkin hari ini saya gagal, tetapi besok saya tidak akan gagal. Hari ini saya gagal. Pada hari ini semua yang saya lakukan saya gagal. Saya akui saya gagal. Ya, saya sudah ngajukan diplomasi, tetap mentok. Saya sudah ajukan ini, tetap mentok. Diplomasi sama siapa? Wow, bukan sama petugas, bukan. Saya nggak mau. Anti sekali saya melakukan diplomasi kepada hal-hal seperti itu. Ya, ada hal-hal yang tidak harus saya ceritakan kepada kalian. Karena bagaimanapun kita adalah berdiri di antara beberapa kepala. Beberapa kepala ini memang sangat sulit kadang kita untuk satukan. Tetapi kadang terlalu gampang juga untuk disatukan, ya. Jadi kawan-kawan, ya, ini sudah berjalan, biarlah berjalan apa adanya. Dan jarak memang jauh. Saya di Duri di Riau ke kejadian di Medan. Jadi jarak itu sangat teramat jauh. Andai kata kejadiannya di Pekanbaru, kawan, seri pun saya tidak akan mau. Seri pun tidak mau. Dan saya bisa mengkoordinir orang-orang terbaik untuk mengawal semua proses ini dan berjalan di dalam koridor proses ini. Tapi ya sudahlah. Hari ini saya katakan saya kalah, ya, dan menyerah. Hari ini saya katakan memang harus saya telan lidah saya ini, air liur saya memang pahit, kerongkongan saya pedih. Walaupun sudah berbagai cara, berbagai daya upaya yang dilakukan oleh Rudy Yohanes, ya, termasuk memberikan pengacara terbaik yang tentunya itu akan mengeluarkan banyak uang, sehingga akhirnya mau tidak mau Rudy Yohanes harus menggalang dana, mencari donasi untuk setidaknya membayar pengacara dan untuk keperluan lain-lainnya. Tetapi berbagai cara yang dilakukan oleh Rudy Yohanes semuanya sudah mentok. Dia menyatakan hari ini saya kalah, begitu yang dia katakan. Tetapi kemungkinan untuk besok belum tentu. Nah, ini mungkin untuk kasus-kasus yang lain atau gimana kita juga nggak paham, ya, tidak dijelaskan di situ. Tetapi berbagai lobby-lobby, berbagai cara untuk menghubungi sana sini sudah pada mentok semua. Dan itulah statement sangat menyedihkan dari Rudy Yohanes sang debaters yang menyatakan dirinya telah kalah. Remis saja enggak, ya, jangankan menang, remis saja enggak. Kan mau cari remisan di awal, ya, yang menginginkan agar Julius ikut masuk penjara juga, ya, demi hukum, katanya tadi di dalam kuar-kuarnya, ya, demi hukum Julius harus masuk dan anak Batak harus dibebaskan. Nah, itulah impian dari Rudy Yohanes, ya. Dia beralasan karena posisi sekarang yang dia ada di Duri, Riau, dan kejadian ada di Medan. Saya kira itu masih berada di dalam satu pulau, ya, masih di Pulau Sumatera, tidak jauh begitu, ya. Jauh itu seandainya Rudy Yohanes di Duri, Riau, dan kejadian atau tertangkapnya si anak Batak itu ada di Papua. Nah, itu mungkin yang dikatakan jauh jaraknya, tetapi ini masih sama-sama di satu pulau, yaitu Pulau Sumatera. Tetapi itulah Rudy Yohanes kini sudah menyerah dan pasrah membiarkan si anak Batak menjalani prosedur sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Seorang penista agama yang telah menistakan Tuhannya umat Islam, Allah, notabene adalah Tuhan yang disembah oleh umat Islam, tetapi begitu dilecehkan dan dinistakan sehingga akhirnya harus bertanggung jawab dan harus berani menerima konsekuensi. Sebagai seorang penista agama, ya, harus dihukum dan siap mendekam di Hotel Brodio. Nah, itulah, ya, kepasrahan Rudy Yohanes membuat Rudy Simamora kedinginan dan suasana yang sangat mencekam di Hotel Brodio. Oke sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.